Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada dosen pengampu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil studi kasus dan perancangan jaringan kami untuk sebuah perusahaan manufaktur bernama Chopper Chassis, INC atau CCI. Dalam proyek ini, kami berfokus pada transformasi infrastruktur jaringan CCI yang awalnya tertutup total menjadi jaringan yang terhubung ke internet secara aman guna mendukung efisiensi bisnis modern tanpa mengorbankan keamanan data vital perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM belakang 146. Perkenalkan, nama saya Rizika Fitra dengan NIM belakang 140. Perkenalkan, nama saya Putri Kalisa Deviano dengan NIM akhir 141. Perkenalkan, nama saya Dava Ditya Putri Elias dengan NIM 150. Perkenalkan, nama saya Jaya Mutiara dengan akhiran NIM 153. Mari kita mulai dengan memahami siapa itu Chopper Chassis Inc. dan masalah apa yang sedang mereka hadapi. Chopper Chassis Inc. atau CCI adalah sebuah perusahaan manufaktur yang berbasis di Iowa City. Bisnis utama mereka adalah mendesain dan memproduksi rangka serta suku cadang seperti sepeda motor custom. Saat ini kondisi infrastruktur IT mereka bisa dibilang sangat konservatif. Mereka memiliki 2 lokasi operasional, fasilitas manufaktur, dan kantor administrasi yang terhubung melalui jalur T1 yang terdedikasi. Mereka menggunakan sistem operasi Windows Server 2003 dan protokol TCP/IP standar. Namun, ada satu karakteristik unik jaringan mereka yaitu terisolasi total. Artinya, 140 karyawan mereka bekerja tanpa akses internet sama sekali. Mengapa demikian? Ini membawa kita ke dilema utama perusahaan. Di satu sisi, CEO dari CCI dan Fielding menghadapi tekanan besar dari eksternal, para pemasok dan pelanggan mendesak CCI untuk bergabung ke dalam jaringan extranet mereka. Tujuannya jelas untuk mempermudah manajemen rantai pasokan atau supply chain dan mempercepat proses pemesanan barang yang selama ini lambat. Namun di sisi lain, manajemen puncak memiliki ketakutan yang beralasan. CCI memegang hak paten atas desain suku cadang dan proses manufaktur yang merupakan rahasia dagang. Mereka khawatir begitu pintu internet dibuka, peretas akan masuk dan mencuri kekayaan intelektual tersebut. Jadi, masalah intinya adalah bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan efisiensi bisnis yang menuntut konektivitas dengan risiko keamanan yang menuntut perlindungan ketat terhadap data rahasia. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami merumuskan 4 tujuan utama dalam proyek perancangan ini. Tujuan kami bukan sekedar memasang internet, melainkan merancang solusi yang komprehensif. Yang pertama, membangun koneksi internet aman. Kami bertujuan menghubungkan CCI ke dunia luar menggunakan koneksi kabel modem. Ini adalah fundamental yang memodernisasi operasional bisnis mereka yang sebelumnya tertutup. Kedua, perlindungan data internal atau gateway security. Untuk menjawab ketakutan manajemen soal pencurian data, kami akan mengimplementasikan perangkat keamanan kelas enterprise yaitu Cisco PIX515E Firewall. Perangkat ini akan bertindak sebagai benteng yang memfilter lalu lintas keluar masuk, memastikan aset paten perusahaan tetap aman dari ancaman cyber. Yang ketiga, implementasi NAT atau Network Address Translation. Kami akan menerapkan teknologi NAT, tujuannya adalah untuk menyembunyikan struktur topologi jaringan internal CCI dari pandangan publik. Dengan NAT, pihak luar tidak akan bisa melihat alamat IP asli komputer karyawan sehingga mempersulit upaya peretasan. Dan yang keempat, memfasilitasi akses extranet. Secara spesifik, solusi ini dirancang untuk memberikan akses prioritas bagi agen pembelian. Mereka adalah ujung tombak yang perlu mengakses sistem pemasok atau extranet demi meningkatkan efisiensi pemesanan yang menjadi pemicu awal proyek ini. Dan untuk analisis kondisi saat ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada analisis kondisi saat ini, CCI memiliki 140 karyawan dengan kurang lebih 50 komputer aktif yang terbagi antara bagian manufaktur dan administrasi. Infrastruktur jaringan sudah cukup lengkap mencakup domain controller, database server, serta email dan application server. Selanjutnya pada pengalamatan IP dan kelemahannya, pengalamatan IP menggunakan jaringan privat
dengan 192.168.320 dengan subnet terpisah untuk administrasi dan manufaktur. Namun, kelemahan utamanya adalah tidak adanya akses internet dan email hanya bersifat internal, dan juga perusahaan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Next slide. Untuk analisis SWOT-nya, dari analisis SWOT, CCI memiliki kekuatan berupa infrastruktur LAN yang stabil dan tim IT yang kompeten. Namun, kelemahannya adalah sistem yang sudah lama dan isolasi jaringan. Peluang terbesar adalah integrasi ke eksternet pemasok, sedangkan ancaman utamanya adalah risiko serangan cyber dan pencurian kekayaan intelektual. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam solusi teknis. Jadi inti dari solusi keamanan kami adalah perangkat Cisco VIX S15E Firewall. Di sini kita memilih perangkat ini dikarenakan untuk perangkat kelas enterprise yang dirancang khusus untuk memberikan keamanan yang tingkat tinggi bagi jaringan korporat. Di sini perangkat ini akan ditempatkan tepat di perbatasan antara jaringan internal yang kita miliki dan internet publik. Dan fungsi utamanya adalah sebagai mediator ataupun gerbang untuk untuk jaringan internal CCL yang bersifat privat dan aman. Sedangkan internet publik itu tidak aman, sehingga di sini Cisco PX ini bertugas untuk menjembatani kedua hal tersebut. Untuk fitur keamanan di sini adalah kemampuannya untuk menyembunyikan topologi internal dari publik. Artinya di sini pihak luar tidak dapat melihat struktur IP ataupun host di dalam kantor kita. Sehingga untuk resiko serangan secara langsung terhadap komputer, karyawan dapat diminimalisir secara signifikan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya di sini ada strategi kunci menggunakan hybrid NIT. Di sini agar koneksi internet tersebut dapat berjalan secara efisien dan aman sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berbeda-beda. Jadi di sini kami menerapkan strategi hybrid NIT. Di sini kami akan membagi dua konfigurasi menjadi dua jenis berdasarkan penggunanya. Yang pertama di sini pada sisi kiri slide kita akan melihat konfigurasi untuk agen pembeli. Di sini untuk mereka kami akan menggunakan status NIT. Untuk sistemnya akan memetakan satu IP privat ke IP publik secara tetap. Di sini alasannya sangat krusial untuk bisnis. Di antaranya yang pertama itu untuk identifikasikan agar agen-agen pembeli mendapatkan akses prioritas ke eksternet pemasok. Yang kedua adalah dengan IP yang statis diharapkan untuk mudahnya proses whitelisting pada sistem keamanan pemasok sehingga transaksi tidak terhambat. Yang terakhir adalah ini untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi aktivitas transaksi pembeli secara spesifik. Yang kedua di sini adalah untuk karyawan staf umum lainnya. Di sini kami menggunakan NIT overload atau disebut dengan IP publik bersama. Di sini konsepnya adalah many to one, yang dimana akan banyak komputer karyawan yang terbagi menjadi satu alamat publik yang sama. Sehingga pada sesi browsing mereka dibedakan menggunakan port yang unik. Sini keuntungannya diantaranya adalah untuk mengefisiensi biaya dan juga untuk keamanan agar mencegah inisiasi koneksi dari luar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang paling kritikal mengingat kekhawatiran manajemen tentang pencurian data, yaitu kebijakan keamanan. Di sini kami menerapkan aturan ketat pada firewall Cisco PIX 515E untuk mengatur lalu lintas data yang keluar dan masuk. Pertama, untuk lalu lintas keluar atau outbound traffic, kami membagi hak akses berdasarkan peran pengguna. Yang pertama, agen pembelian. Diberikan prioritas akses internet penuh. Ini vital agar mereka bisa berinteraksi lancar dengan ekstranet pemasok tanpa hambatan. Sementara untuk staf umum, akses dibatasi hanya untuk browsing web standar HTTP atau HTTPS.
Dan yang paling penting, server internal. Diblokir total dari akses internet langsung, ini adalah langkah preventif untuk mencegah eksfiltrasi atau pencurian data perusahaan keluar. Kedua, untuk lalu lintas masuk atau inbound traffic. Kami menerapkan teknologi stateful inspection. Sederhananya, firewall akan menolak semua koneksi dari luar, kecuali koneksi tersebut adalah respon atas permintaan yang berasal dari dalam jaringan kita. Dengan cara ini, inisiasi koneksi ilegal dari peretas luar akan otomatis tertolak, menjaga jaringan internal kita tetap aman dan tersembunyi. Next. Estimasi anggaran. Beralih ke aspek finansial, berdasarkan desain teknis tersebut, berikut adalah estimasi anggaran yang kami ajukan. Untuk investasi awal atau CAPEX, total biaya yang dibutuhkan adalah 35.200.000. Komponen terbesar ada pada pembelian perangkat keras Cisco PIX 515E firewall yang berharga 31 juta. Mengapa ini penting? Karena perangkat inilah aset utama yang menjamin keamanan data kita jangka panjang. Sedangkan untuk konfigurasi internal biayanya hanya 0 rupiah karena akan dikerjakan sepenuhnya oleh tim IT internal yang sudah kompeten. Lalu, untuk biaya operasional bulanan atau OPEX, biayanya sangat efisien, hanya ada pada di angka 3.120.000 per bulan. Efisiensi ini tercapai berkat strategi NAT, Network Access Address Translation, yang kita bahas sebelumnya. Kita tidak perlu menyewa 50 IP public untuk setiap komputer, melainkan cukup menyewa 3 IP public saja. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide terakhir, saya akan menyampaikan kesimpulan dari implementasi yang telah dibahas sekaligus beberapa rekomendasi. Untuk kesimpulannya, dari hasil analisis dan implementasi dapat disimpulkan bahwa solusi infrastruktur jaringan baru untuk Chopper Chassis Inc. berhasil menyeimbangkan dua kebutuhan bisnis yang sebelumnya saling bertentangan. Yang pertama adalah kebutuhan bisnis, yaitu konektivitas internet yang stabil untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan dan mendukung aktivitas operasional harian. Lalu yang kedua adalah kebutuhan keamanan, yaitu perlindungan data dan paten perusahaan dari ancaman eksternal. Dengan implementasi Cisco PIX 515E serta konfigurasi NAT hibrida dan akses kontrol, perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pemasok dan pelanggan tanpa mengorbankan keamanan aset intelektual yang bersifat kritikal. Lalu untuk rekomendasi, untuk memaksimalkan investasi infrastruktur yang telah dibangun, terdapat beberapa rekomendasi implementasi. Yang pertama ada URL filtering. Fitur ini disarankan untuk diaktifkan pada Cisco PIX 515E guna memblokir akses ke situs web yang tidak produktif atau berpotensi berbahaya, sehingga meningkatkan keamanan sekaligus produktivitas karyawan. Lalu yang kedua, kebijakan penggunaan internet. Perusahaan perlu memiliki acceptable use policy yang jelas yang mengatur etika dan batasan pengguna internet bagi karyawan, agar penggunaan jaringan tetap sesuai dengan tujuan. Lalu yang ketiga, monitoring rutin. Disarankan untuk melakukan audit berkala terhadap log firewall guna mendeteksi pola serangan cyber sejak dini dan memastikan sistem keamanan selalu berjalan optimal. Dengan penerapan rekomendasi ini, diharapkan infrastruktur jaringan tidak hanya aman dan andal saat ini, tetapi juga siap mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan di masa mendatang. Bisa next? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.